Others will try and create peace throughout the world. Do you have any questions, please? Sebuah babak baru diplomasi tampaknya tengah terbuka antara Teheran dan Washington. Setelah bertahun-tahun hubungan keduanya dipenuhi ketegangan dan saling tuding, kini kedua negara memilih jalur perundingan untuk membahas isu yang paling sensitif di antara mereka, program nuklir Iran. Pertemuan perdana digelar di Oman dan menurut berbagai laporan, perbincangan yang berlangsung cukup lama itu berjalan dalam suasana yang sangat positif. Pemerintah Amerika Serikat menyebut diskusi tersebut produktif dan membangun. Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menegaskan bahwa percakapan berlangsung dalam atmosfer yang damai, tanpa tensi, dan jauh dari nada-nada konfrontatif. Menariknya, dialog ini tidak akan berhenti sampai di situ. Pertemuan lanjutan antara Araghchi dan utusan Amerika Steve Witkoff telah dijadwalkan kembali digelar akhir pekan mendatang. Kali ini, tempatnya kemungkinan besar bukan lagi di Oman. Fakta ini mengindikasikan bahwa kedua negara menemukan celah untuk kembali berkomunikasi setelah bertahun-tahun saling menjauh. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana pertempuran ini bisa membawa perubahan dalam hubungan Iran-Amerika? Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, tentu saja kedua belah pihak menyampaikan agenda dan kepentingan masing-masing. Sayangnya, tak satu pun dari mereka bersedia mengungkap secara spesifik hasil pembicaraan tersebut. Meski demikian, sejumlah pengamat percaya bahwa Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump mengincar kesepakatan yang mampu membatasi langkah Iran menuju pengembangan senjata nuklir. Tujuannya jelas, mencegah potensi konflik militer terbuka, baik dengan Amerika Serikat sendiri maupun dengan Israel. Sementara dari sisi Iran, harapannya adalah membangun kesepakatan yang tetap memberi ruang bagi program nuklir sipil mereka, tanpa harus dibongkar total dengan imbalan penghapusan sanksi ekonomi yang selama ini mencekik. Namun arah kebijakan Presiden Trump menimbulkan teka-teki tersendiri. Di satu sisi, ia dikenal dengan sikap kerasnya terhadap Iran, bahkan sempat meluncurkan kampanye tekanan maksimum dan keluar dari perjanjian nuklir pada tahun 2018. Tapi di sisi lain, kini pemerintahannya justru memilih jalur dialog. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apa sebenarnya motif Washington? Mengapa Amerika begitu ingin kembali ke meja perundingan? Bahkan setelah secara sepihak membatalkan perjanjian yang pernah mereka tanda tangani sendiri? Ada banyak teori yang berkembang mengenai alasan Presiden Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action. Salah satu dugaan paling kuat menyebutkan bahwa langkah ini bertujuan untuk kembali menjatuhkan sanksi berat kepada Iran, melemahkan perekonomian mereka, dan pada akhirnya memaksa Teheran menghentikan pengembangan program nuklirnya. Namun hasilnya justru berbanding terbalik. Alih-alih surut, Iran justru mempercepat ekspansi program nuklirnya, bahkan dalam skala yang jauh lebih besar. Tak heran jika hal ini menyalakan alarm bagi negara-negara yang selama ini memusuhi Iran. Hingga kini tidak ada pihak yang benar-benar mengetahui sejauh mana perkembangan program senjata nuklir Iran. Namun sejumlah analis barat berkeyakinan bahwa negara itu telah memiliki cukup pengetahuan dan infrastruktur untuk membangun senjata nuklir dalam waktu relatif singkat, jika memang para pemimpinnya mengambil keputusan ke arah sana. Spekulasi inilah yang memicu kekhawatiran mendalam dari Amerika Serikat dan Israel terhadap potensi keberadaan senjata nuklir di tangan Teheran. Kecurigaan ini kian menguat setelah terungkapnya sejumlah fasilitas nuklir rahasia yang tersebar di berbagai wilayah Iran. Fasilitas pengayaan uranium terbesar berada di Natanz, sementara satu-satunya reaktor tenaga nuklir Iran terletak di Bushehr di pesisir Teluk Persia. Para analis menyatakan bahwa Iran mungkin saja mampu memproduksi cukup bahan fisil untuk satu senjata nuklir dalam hitungan beberapa bulan. Meski mereka juga mengakui bahwa proses pembuatan senjatanya sendiri bisa memakan waktu lebih lama, maka tak mengherankan jika sesaat setelah menjabat, Presiden Trump langsung melancarkan tekanan maksimum terhadap Iran guna menghentikan program ini.
Lebih jauh lagi, peringatan juga datang dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, yang pernah menyebut bahwa Iran berpotensi memproduksi bahan fisil untuk senjata nuklir hanya dalam 1 hingga 2 minggu saja. Artinya, Iran bisa saja menciptakan hulu ledak nuklir dalam waktu yang sangat singkat. Yang mengkhawatirkan, dalam situasi tertentu, keputusan penggunaannya bisa diambil tanpa pertimbangan rasional yang matang. Ketidakjelasan mengenai apakah Iran benar-benar memiliki senjata nuklir atau tidak, justru dimanfaatkan sebagai strategi, bukan dengan cara membuktikan atau menyembunyikan secara terang-terangan, melainkan lewat pembangunan kota-kota bawah tanah yang konon menyimpan beragam jenis persenjataan. Langkah ini pun menciptakan ruang abu-abu, membuat publik internasional kesulitan mengetahui sejauh mana kemampuan militer Iran sebenarnya. Tapi, apa kaitannya antara bunker senjata ini dan program nuklir yang selama ini jadi sorotan dunia? Sejumlah analis meyakini bahwa Iran mungkin menyembunyikan senjata nuklirnya jika memang ada di fasilitas bawah tanah tersebut untuk menghindari inspeksi dari lembaga internasional. Namun Teheran tetap teguh pada klaim bahwa program nuklirnya hanya untuk keperluan sipil. Di tengah kabut ketidakpastian inilah Iran justru mendapatkan keuntungan strategis. Amerika Serikat dan Israel, dua negara yang paling vokal menentang Iran, jadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Ketidakpastian ini bekerja layaknya tameng. Inilah yang disebut sebagai psy-war atau perang psikologis, di mana dugaan keberadaan senjata nuklir digunakan sebagai alat intimidasi politik dan militer, khususnya terhadap Israel. Seandainya dugaan itu benar, bahwa Iran memang telah memiliki dan siap menggunakan senjata nuklir, maka negara yang paling pertama berada dalam garis bidik adalah Israel. Hubungan kedua negara yang penuh permusuhan menjadikan Tel Aviv target logis dari serangan nuklir Teheran. Apalagi secara geografis, jangkauan senjata Iran diyakini cukup untuk menjangkau wilayah Israel tanpa banyak hambatan. Selain itu, tindakan militer Israel di Gaza dan Lebanon yang dalam pandangan Iran dianggap sebagai agresi brutal dapat menjadi alasan tambahan bagi Teheran untuk melihat penggunaan senjata nuklir sebagai bentuk pembalasan yang sah. Jika skenario ini menjadi kenyataan, serangan tersebut bisa jadi akan menjadi awal dari kehancuran Israel. Tapi pertanyaan selanjutnya pun tak bisa dihindari. Jika situasi ini meledak, bagaimana dengan Amerika Serikat? Israel bukan hanya sekadar sekutu bagi Amerika Serikat. Ia adalah perpanjangan tangan kekuatan Washington di kawasan Timur Tengah. Maka, jika Israel sampai tumbang, bukan hanya peta politik yang berubah, tetapi juga pengaruh strategis Amerika Serikat di kawasan bisa ikut terhapus. Yang tak kalah mengkhawatirkan, ada kemungkinan bahwa rudal nuklir buatan Iran dalam skenario terburuk bisa diarahkan langsung ke jantung Amerika, bahkan hingga ke Washington. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Hubungan Iran dengan Rusia semakin erat, dan Moskow punya teknologi rudal balistik jarak jauh. Jika sistem itu jatuh ke tangan Teheran dan dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir buatan Iran, maka tak ada lagi yang mustahil. Iran bisa saja meluncurkan serangan lintas benua. Namun Israel dan Amerika bukan satu-satunya yang perlu waspada. Arab Saudi pun berpotensi masuk dalam daftar target. Meskipun Riyadh dan Teheran belakangan mencoba meredakan ketegangan, sejarah panjang permusuhan tetap menjadi catatan gelap. Keduanya memang sama-sama mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi kedekatan Arab Saudi dengan Amerika yang dikenal luas sebagai pemasok utama senjata untuk Israel membuat posisi Riyadh rentan. Di mata Iran, Arab Saudi bisa saja dianggap sebagai kaki tangan Washington dalam mendukung operasi militer Israel, terutama di Gaza dan Lebanon. Maka tidak menutup kemungkinan jika Riyadh suatu hari nanti masuk dalam radar nuklir Teheran. Inilah mengapa Presiden Donald Trump terlihat sangat serius dalam menangani isu nuklir Iran. Ketidakpastian mengenai keberadaan dan tujuan program nuklir Teheran, ditambah dugaan keberadaan gudang bawah tanah yang menyimpan senjata strategis, membuat Washington tidak bisa tinggal diam.
Melalui perjanjian baru, Amerika Serikat berusaha memastikan bahwa program nuklir Iran tidak berkembang menjadi ancaman senjata. Langkah Trump untuk mencegah berkembangnya program nuklir Iran bisa dibilang tepat sasaran. Dunia sudah menyaksikan sendiri dampak mengerikan dari senjata nuklir, dan Jepang adalah bukti paling nyata dari bencana tersebut. Dalam sekejap, nyawa puluhan ribu manusia melayang, dan kerusakan yang ditinggalkan bertahan hingga puluhan tahun. Maka tak heran jika banyak negara dan organisasi internasional bersuara lantang menolak kehadiran senjata ini. Yang lebih mengerikan lagi adalah jika ketegangan global mencapai titik didih dan memicu Perang Dunia Ketiga. Dalam skenario itu, senjata nuklir bisa digunakan sebagai penentu kemenangan, dan itu berarti kehancuran dalam skala global. Korban tak hanya berasal dari ledakan langsung, tapi juga dari paparan radiasi berkepanjangan. Dampak lingkungan, kesehatan, dan generasi masa depan ikut hancur. Karena itulah, penolakan terhadap proliferasi senjata nuklir masih menjadi konsensus utama komunitas internasional hingga hari ini.